Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan kembali. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai masa Paleolitikum dan Mesolitikum ya. Jadi Paleolitikum masa zaman batu tua, lalu masa Mesolitikum zaman batu tengah, dan kita masuk ke zaman berikutnya disebut juga zaman Neolitikum atau masa bercocok tanam, budaya yang disebut budaya Neolitik. Nah, pada masa ini ya, diperkirakan 1500 sebelum Masehi. Oh, ini ada yang salah ya. Jadi sekitar 1500 sebelum Masehi, datang gelombang pertama bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid atau biasa disebut Proto-Melayu. Nah, ini berkaitan dengan tadi ya, teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi ada dari ras Melayu disebut Proto-Melayu atau Melayu tua. Nah, keturunan Melayu tua sampai sekarang itu ada di Indonesia. Anda bisa lihat ada di LKS, ya, ada suku Dayak, Toraja, Batak, dan Papua gitu ya. Ini dari teori out of Yunan atau teori Yunan yang sudah kita bahas di asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi mereka ini datang dengan membawa kebudayaan baru yang disebut sebagai budaya Neolitik atau budaya batu baru. Apa sih yang membedakan? Nah, di sini yang membedakan adalah teknologinya, kapak-kapak yang mereka sudah punya itu sudah diupam dengan halus. Makanya ada contohnya ada kebudayaan kapak persegi. Jadi kapaknya sudah berbentuk persegi gitu ya. Karena sudah halus maka ada terlihat bentuknya. Nah, ini adalah ras-ras keturunan dari Proto Melayu yang sampai saat ini masih ada ya. Batak, Dayak, dan Toraja. Oke. Bagaimana cara kehidupan sosial ekonominya? Nah, ini jelas berbanding terbalik dengan masa sebelumnya. Kalau masa sebelumnya mereka ini masih berburu dan mengumpulkan makanan, maka di sini mereka sudah bercocok tanam ya, yaitu dengan menggunakan sistem slash and burn ya. Bahkan mereka sudah ada yang beternak ya, seperti ayam, kerbau gitu ya, memelihara anjing untuk kebutuhan berburu ya, babi dan lain sebagainya. Bahkan mereka sudah ada yang menggunakan sistem barter dalam ekonominya, gotong royong. Dan yang membedakan dengan yang masa sebelumnya adalah mereka sudah menetap atau disebut sedenter. Jadi kalau yang sebelumnya nomaden, nah kalau di sini mereka sudah sedenter ya, atau menetap. Ya, mereka juga sudah ada pembagian kerja sama dengan yang sebelumnya, namun di sini sudah lebih kompleks lagi ya. Di sini laki-laki berburu dan menangkap ikan di laut lepas, ya, wanita dan anak-anak menangkap ikan di dekat tempat tinggal dan lain sebagainya lah. Ada yang disebut atelier atau orang yang bertugas menghaluskan beliung kasar. Pemimpin dengan sistem primus inter pares semakin berperan penting di sini. Jadi sebenarnya masa bercocok tanam atau masa budaya Neolitik atau Neolitikum ini berbanding terbalik dengan budaya Paleolitik. Ya, berbanding terbalik. Kalau dari segi teknologinya mereka masih kasar, di sini sudah halus ya. Kalau mereka masih nomaden, di sini sudah sedenter. Kalau mereka belum bercocok tanam, di sini sudah bercocok tanam. Mereka masih berburu dan mengumpul makan, di sini sudah bercocok tanam. Jadi berburunya bagaimana, ditinggalkan atau tidak? Tidak ditinggalkan ya. Tapi ditambah dengan bercocok tanam ya. Nah, ini seperti ini. Itu budaya Neolitik atau masa Neolitikum. Nah, bagaimana nih dari hasil-hasil budayanya? Ya jelas berbeda ya. Kalau yang sebelumnya masih terlihat kasar ya, tidak berbentuk. Nah, jadi ciri untuk Neolitikum ini mereka sudah berbentuk. Kenapa? Karena mereka sudah teknologinya sudah halus, diupamnya sudah halus, makanya berbentuk. Beliung persegi ada bentuknya persegi, mata panah sudah terlihat sebagai mata panah, kapak lonjong ya, bahkan sudah ada gerabah. Ya mereka alat ini terbuat dari batu ya, sama. Karena kan Neolitikum budaya batu baru ya. Nah, bahkan sistem kepercayaannya itu sudah jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Ya.
Di sini juga ada alat pemukul dari kayu, sudah ada ya. Perhiasan dari batu dan kulit kerang, jadi sudah ada perhiasan, meskipun masih terbuat dari batu dan kulit kerang. Nah, yang membedakan dengan yang sebelumnya di sini sudah ada kepercayaan atau tradisi megalitik. Tadi kan kita sudah menyebutkan ya, ada paleolitikum, ada mesolitikum, ada neolitikum. Nah, ada juga megalitikum. Nah, megalitikum itu adanya di masa apa? Di masa neolitikum. Apa bedanya? Kalau megalitikum ini berkenaan dengan sistem kepercayaan. Makanya disebut megalitik. Megalitik itu mega itu besar, litik itu batu. Jadi budaya batu besar. Nah, budaya batu besar ini berdasarkan sistem kepercayaan. Jadi semua batu-batu besar itu tujuannya untuk kepercayaan, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan yang sudah mereka percayai adalah animisme dan dinamisme. Jadi animisme dan dinamisme kepercayaan terhadap roh nenek moyang serta benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan magis, ya. Animisme dan dinamisme. Nah, tradisi megalitik ini apa sih? Tradisi megalitik ini adalah tradisi atau kebudayaan batu besar untuk upacara kepercayaan keagamaan mereka lah, gitu ya. Jadi di sini contoh ada dolmen. Nah, dolmen itu bentuknya seperti meja, ya. Karena fungsinya juga sebagai meja, tapi meja khusus sesajen, gitu ya. Meja saji disebutnya, ini dolmen. Ada juga menhir. Nah, ini contoh tradisi megalitik ya. Menhir ini juga semua terbuat dari batu, tapi bentuknya seperti tugu. Nah, tujuannya adalah untuk menghormati orang yang sudah meninggal, ya, menhir. Ada juga sarkofagus. Nah, sarkofagus ini peti mati, ya, terbuat dari batu, peti untuk orang si mati, gitu ya. Jadi dikuburnya di sarkofagus, gitu ya. Seperti mumi-mumi yang ada di Mesir, ya, itu ada sarkofagus, cuman beda sarkofagusnya. Dan masih banyak lagi, Anda bisa lihat di LKS contoh-contoh dari hasil budaya pada masa megalitikum, ya, atau tradisi megalitik. Nah, yang selanjutnya masa yang paling modern di antara masa batu tadi, ini ada budaya logam. Jadi tidak hanya batu saja, di sini mereka bahkan sudah bisa membuat logam. Nah, orangnya dari mana? Keturunan apa? Ya, keturunan dari Dutro Melayu atau Melayu Muda. Ya, sama ya, dari Yunan juga. Dari Yunan itu, dari teori Yunan itu terbagi menjadi dua gelombang. Ada yang kesininya ke Indonesianya 1500 sebelum Masehi, ada yang 300 sebelum Masehi. Nah, untuk 300 sebelum Masehi ini, mereka membawa kebudayaan megalitik dan kebudayaan logam yang tadi ya. Nah, ini ada. Nah, kita itu dari kiri ke kanan, di sini ada bangsa Melayu, Minang, Jawa, Sunda. Ini adalah termasuk dalam ras Dutro Melayu gitu ya. Atau jadi kita itu ada keturunannya dari Dutro Melayu. Nah, bagaimana corak kehidupan sosial ekonomisnya? Tidak beda jauh dengan masa Neolitikum. Hanya perbedaan mendasarnya adalah di sini sudah ditemukan alat-alat yang terbuat dari logam, ya. Contoh di sini ada nekara, ada moko, ada kapak perunggu, gitu ya. Mereka di sini alatnya sudah terbuat dari logam, gitu ya. Ada juga bejana perunggu, patung perunggu, gelang perunggu, cincin perunggu. Kalau gerabah membeda ya, kalau gerabah terbuat dari tanah liat. Gelang dari kaca, perhiasan dari emas sudah ada pada masa ini, ya. Jadi dari segi corak kehidupan sosialnya ya tidak beda jauh dengan masa Neolitikum, ya. Mereka juga sudah bertempat tinggal dan sebagainya, ya. Cuman yang membedakan di sini sudah ada golongan undagi atau golongan yang sangat terampil. Dalam arti khusus ini adalah orang-orang yang ahli membuat alat-alat dari logam. Ya, perlu hal yang Anda dicatat gitu. Yang pertama, tradisi membuat alat-alat logam ini dibuat untuk tujuannya mempermudah aktivitas, bukan menggantikan tradisi yang sebelumnya, ya. Lalu logam yang pembuatannya mahal ini tidak menggantikan alat-alat dari batu dan tulang. Jadi alat-alat yang sudah ada yang terbuat dari batu dan tulang itu tidak digantikan, gitu ya. Lalu munculnya golongan undagi spesialis, ini pembagian kerja yang khusus, gitu ya. Ada kegiatan barternya semakin berkembang. Adanya stratifikasi sosial, jadi yang kaya, yang dihormati tergantung dari kepemilikan logam.